Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Apriyanti dari Prodi Administrasi Publik semester 2. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian hukum administrasi negara. Mari kita mulai. Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, perlu disadari bahwa perasaan tersebut berasal dari dua kata, yakni hukum dan administrasi negara. Untuk dapat memahami secara menyeluruh makna hukum administrasi negara, sangat diperlukan pemahaman di masing-masing frasa tersebut. Kemudian keduanya disinergikan untuk mendapatkan pengertian utuhan. Di sini ada menurut ahli pengertian hukum menurut Z.Siti Simorking SH dan Warzono Sastrovanoto SH. Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Sedangkan menurut Sajran Basah, yang pertama yaitu ada direktif sebagai pengarah dalam membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, integratif sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif sebagai pemeliharaan termasuk hasil-hasil pembangunan serta penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, perspektif sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara ataupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Ada juga sumber hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu. Dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sejarah, faktor sosiologis, faktor filosofil. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk. Dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan mentaati oleh warga masyarakat. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka hukum yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan keadilan. Kedua, legalitas dan kewenangan. Ketiga, keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Keempat, proporsionalitas dan kewajaran proses. Kelima, efisiensi dan pelayanan publik. Konsep dan pendekatan hukum administrasi. Konsep H. Terdapat 3 konsep dasar hukum administrasi, yaitu hukum Amerika, konsep Inggris, konsep Prancis. Perkembangan hukum administrasi negara pada zaman kolonial. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, administrasi negara di Indonesia terdapat pengaruh administrasi militer, yakni penggunaan istilah administrasi di bidang pemeliharaan pada pemerintahan Hindia Belanda. Pembagian wilayah administrasi. Ketiga, lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda. Keempat, susunan organisasi pemerintah Hindia Belanda. Kelima, daerah-daerah otonom. Keenam, istilah administrasi di bidang hukum dan di bidang perekonomian. Ketujuh, pengaruh administrasi militer pada waktu Perang Dunia II. Perkembangan hukum administrasi negara pada masa kemerdekaan. Perkembangan negara kesejahteraan sebenarnya juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak membanggakan diri pasal 28C ayat 1, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi pasal 28C ayat 1, hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan secara kolektif pasal 28C ayat 2, hak untuk mendapat pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pasal 28D ayat 1, hak untuk bekerja dan
dan memperoleh imbalan yang adil dalam hubungan kerja pasal 28D ayat 2, hak status kewarganegaraan pasal 28D ayat 4, dan sebagainya. Perkembangan hukum administrasi di negara Indonesia. Pada mulanya, perkembangan hukum administrasi umum itu hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri. Buku-buku diterbitkan dan menjelaskan bentuk-bentuk hukum bersama dan dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk kita memperbentuk suatu teori. Namun, perkembangan ilmiah itu sendiri tidaklah mencakup untuk membuat hukum pemerintahan umum menjadi perkembangan dengan baik. Memang telah muncul buku-buku pertama mengenai hukum pemerintah umum. Perkembangan kedua yang penting dimulai dengan diperkenalkannya peradilan administrasi negara. Manakala membuat undang-undang memutuskan untuk memberi kesempatan pengajuan banding pada seorang hakim administrasi negara terhadap keputusan-keputusan atas dasar jumlah besar undang-undang, maka seluruh jurisprudensi timbul suatu interpretasi penafsiran bersama atas unsur-unsur yang berupa dalam berbagai undang-undang. Perkembangan yang ketiga timbul manakala membuat undang-undang memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakan-tindakan pemerintah untuk mengadakan pembuatan undang-undang umum, yakni aturan-aturan sah yang dalam garis besarnya berlaku bagi pelaksanaan wewenang tertentu. Dengan kata lain, yang berlaku untuk pelaksanaan wewenang atas dasar undang-undang yang sama sekali berlainan. Ini contoh-contoh hasil lapangan. Pada Kamis 18 Agustus 2022, Balai Diklat Keagamaan Palembang dikunjungi oleh asesor dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Agenda kunjungan tersebut adalah penilaian akreditasi program kediklatan BDK Palembang, yaitu latihan dasar CPNS serta pelatihan kepemimpinan pengawas. Pertemuan berlangsung di ruang rapat BDK Palembang, dihadiri oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, beserta segenap pejabat BDK Palembang, serta tim persiapan akreditasi Latsar dan PKP BDK Palembang yang diketuai oleh Subkoordinator Diklat Tenaga Administrasi Bandar SEMM. Dan tentunya harapan kami dengan pelaksanaan akreditasi pada tahun ini, pada saat ini kita dengan masukan, dengan beberapa evaluasi saat itu kita berusaha untuk memenuhi beberapa item-item yang belum maksimal untuk kita maksimalkan pada akreditasi pada saat ini. Oleh karena itu mohon support, mohon pendampingan, mohon masukan Pak untuk demi kemajuan, demi kebaikan daripada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Adapun pihak LAN RI diwakili oleh 3 orang asesor dan 2 orang anggota sekretariat. Tim mereka diketuai oleh Dr. Muhammad Firdaus MBA, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi LAN RI. Di hari pertama visitasi mereka, tim LAN RI memaparkan hasil pemeriksaan berkas eviden BDK Palembang serta mencocokkannya dengan kondisi lapangan melalui wawancara. Pihak LAN RI memberikan banyak masukan konstruktif untuk perkembangan potensi BDK Palembang sebagai lembaga kediklatan. Firdaus mengatakan jika kunjungan mereka ke BDK Palembang bukan hanya untuk memberikan penilaian, namun lebih dari itu juga untuk memberikan pembinaan dan pendampingan agar BDK Palembang dapat menjadi lebih kompeten lagi. Jadi di dalam proses akreditasi ini ada beberapa tahapan ya. Salah satu tahapannya adalah visitasi yang kita lakukan selama 2 hari ini. Nah, di dalam visitasi ini kita mencoba memverifikasi beberapa hal agar supaya nanti kita dalam menilai itu betul-betul objektif. Dan tentu ada hal-hal juga yang memang kita rekomendasikan, semuanya sudah kita tuangkan di dalam berita acara yang sudah disepakati bersama tadi. Ada yang sifatnya harus segera diimplementasikan di dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari ke depan, 3 hari kerja. Tetapi kami juga melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh di sini. Dan meskipun itu tidak spesifik diminta oleh instrumen akreditasi, kami merasa terdorong untuk tetap memberikan rekomendasi tambahan
agar supaya itu bisa memberikan juga dampak kepada proses pembelajaran di BDK Palembang. Salah satu contoh yang kami rekomendasikan misalnya BDK TV Stiri. Kami melihat ini potensinya selain sebagai sebuah instrumen penyiaran kepada masyarakat, juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengembangkan kompetensi ASN sebagai sarana pembelajaran dan juga sebagai laboratorium bagi Widya Iswara untuk mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang lebih interaktif. Tim BDK TV melaporkan. Demikian penjelasan singkat tentang pengertian hukum administrasi negara, baik dari segi teori maupun realita di lapangan. Ini memainkan peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.